Kan lomba tuh berlomba-lomba, misalnya lomba lari, siapa yang paling cepat? Iya, Ya, maksudnya lomba makan kerupuk, siapa yang kasih duluan kasih habis kerupuk? Kalau lomba pisang apa? Siapa yang paling erotis? Siapa yang paling Iya, kita erotis? bingung lomba itu kayak tujuannya ini apa gitu. Itu kan tujuannya nanti kan bisa iri-irian antara ibu lihat, padahal isatnya kayak gitu. Makanya suami sering ke beta rumah. Oke. Selamat datang kembali di podcast Tenapindo Ambon bersama saya Aldi Fahrezi. Kita Theo. Beta Almer Apa? Rehan Nova. Bisa deh. Namanya Almerehan Noval. Memang beta nama Almer, beta Nova, beta bapak kampret. Oh iya. Nama kayak katanya teman komunitas ada ya? Ada. Noval, iya. Noval. Ah, nggak Anak penting. SMA tidak penting dari. Iya. Iya. Bukan itu yang mau dibahas. Iya. Jadi sudah lama nih Aldi baru muncul orang yang punya ide podcast. Di podcast baru muncul lagi Baru karena muncul. kita sibuk ini dapat undang di IKN. Jadi cerita sebenarnya tuh kenapa Aldi baru muncul sekarang itu karena beberapa hari dia menghilang. Pas beta berjalan tuh dapat dia digorong-gorongnya iPad. Ada bilang. Terus bikin apa sih itu dalam got? Mari sini kok. Bawa dia keluar orangnya suara sekarang. Pas kita bilang kita mau calon wali kota. Wis. Ada. Pantasan digorong-gorong ya. Bisa Itu juga. caranya legend ya. Ya, legend. Iya. Dan- Tapi ya keren lah sudah. Berarti sudah datang sudah mau podcast lagi. Berarti biasa orang lagi suntuk larinya ke ketong sudah bagus. Ya podcast kan tempat-tempat orang stres. Ya. Jadi apa nih yang mau dibahas nih? Kita Ayolah. menyongsong. Oh, potong kasih selamat dulu. Iya, Yeay. selamat buat abang-abangan kita Apa? Republik Indonesia tuh. Oh, abang-abangan anjir. Kaget abang-abangan. Abang-abangan kita Bapak Republik Indonesia yang ke berapa? 79 79 tahun. Ngeri ya 79 tahun Kemerdekaan nih. Indonesia luar biasa. Sebetulnya Tapi tahun ini kayak tidak. Beta tuh selalu antusias menghadapi kemerdekaan di tiap-tiap tahun. Merayakan menghadap yang kira musuh. Maksudnya mau Merayakan. Iya, merayakan kemerdekaan kayak selalu seru gitu, ada hal menarik yang ditunggu. Pas di Braka, lomba-lomba 17 Yang jujur Agustus. tahun ini kayak Biasa saja. biasa gitu. Iya sih, kita rasa begitu lah. Kayak ini beta ngerasanya kayak pacaran sama orang, terus katong sudah sing suka dia, terus katong harus ngerayain anniversary gitu. Oh, dipaksain. Dipaksain. Iya. Selamat. Tapi kayak susah menyenangkan gitu. Oh, materi stand up itu kayaknya. Itu materi sana. Anda kombut ya. Kombut ya. Lempar aja dulu. Banget kombut. Tapi kan masih sesuai tema kan, ini rasanya kayak gitu betul. Iya. Betul. Ini temanya tentang 17 Agustusan lah. 17 Agustus kita kasih selamat dulu untuk Indonesia sudah 79 tahun. Itu kalau manusia tuh sudah pikun sebenarnya. Sudah pikun. Sudah tua. Iya, sudah tua. Kalau bukan dia jaga cucu, dia bikin video bokep. Waduh. Dari itu Ada. Indonesia di umur 79 tahun. Callback isu. Episode sebelumnya ada bahas ini. Di usia Indonesia yang ke-79 tahun masih menghadapi dan masih mau tinggal dengan manusia-manusia yang kayak gini mah rakyat-rakyatnya. Ya luar biasa sih. Keren. Justru Atong sih yang kayak masih mau tinggal di negeri ini gitu. Bukan karena masih mau, emang tidak ada pilihan memang. Karena katong orang sini jadi ya sudah lah. Tapi kalau seandainya bisa kasih kesempatan nih, misalnya di 79 tahun tuh terus ada orang datang, oke sekarang Indonesia sudah 79 tahun, kalian bebas milih masih mau tinggal di Indonesia atau pergi, kalian pilih apa? Dan kalau milih pergi mau kemana? Beta kalau untuk memilih pergi pengen memilih pergi, tapi beta sih tahu takutnya ntar kalau beta milih pergi beta mau ngapain di sana juga gitu. Buka warung netizen. Nggak bisa New York. di New York orang yang suka Netizen ayam bahasa geprek. Inggrisnya apa sih? Chicken broken. Chicken broken. Ayam suwir apa? Kenapa chicken broken? Maksudnya chicken broken ayam patah. Ayam hancur tuh. Iya, Ayam suwir ya? Ya Allah. Geprek apa? Apa chicken keras boleh? Chicken keras bisa. Chicken keras gitu ya. Chicken geprek. Ya banyak lah nama-nama yang bagus. Chicken Bang. tindis. Ya Allah. Tapi beta sih kalau walaupun beta bakal milih keluar, beta sih bakal ke Amerika, bakal sih ke tempat negara-negara Eropa. Beta lebih milih ke Jepang. Ke Jepang buat apa?
Dia main bokep di sana. Ya, betul, antara Jepang sama Rusia. Soalnya Rusia tuh katanya populasi wanita lebih besar daripada populasi laki-lakinya. Oh, berarti motifnya nafsu ya. Secara geografi Rusia itu sangat tepat buat orang-orang yang pengen poligami. Oh. Orang-orang yang sangean. Karena perempuannya banyak, laki-laki sedikit. Iya, Ya, betul. laki-laki Beta, kekurangan. tapi beta masih milih Indonesia karena beta cuma di Indonesia beta nggak ngapa-ngapain masih bisa hidup. Iya. Betul, Luar betul. biasa lah. Luar biasa. Ya karena kalau nggak ngapa-ngapain masih bisa hidup. Anda kan jualan ini. Poin dari mananya? Maksudnya kan katong masih Anda tidak menghargai usaha Anda ini. Sampai bikin katong masih sebesar ini. ya maksudnya walaupun sih nggak ada apa-apa beta masih tetap hidup gitu di Indonesia, masih bisa bertahan hidup karena kulturnya beta lebih terbiasa dengan kultur di Indonesia daripada kultur di Rusia, karena sudah lah. apalagi kultur di Jepang. Katong saya tahu bang-bangan Rusia lebih jahat lah itu. Ya, beta yang siap kalau ketika beta salah terus beta harakiri, beta yang siap. Beta belum siap, mental beta sampai sejauh itu. Beta yang siap ketika lagi jalan-jalan terus berkelahi dengan beruang, saya siap. Iya, cuma di Rusia gitu. Cuma di Rusia. Tiba-tiba langsung UFC, beta yang siap. Beta masih milih-milih menghindar gitu. Jadi kayak katong keluar rumah buka jendela tengah-tengah malam ada singa lewat. Cuma di Rusia gitu. Cuma di Rusia atau gitu. di Jepang tiba-tiba ada orang ngamuk-ngamuk bunuh diri tengah jalan, beta yang siap. Yang siap. Beta masih nyaman dengan kultur Indonesia dan keanehannya walaupun ya apapun yang terjadi di Indonesia beta masih suka Indonesia. Nah, secinta itu dia sama. Ya, cinta. Luar biasa. Ya. Kalau kalian kan memilih pindah sih ke Jepang pasti. Sebelum kita sih lebih mau pindah ke Jeneponto. Iya. Itu masih Indonesia. Masih Indonesia. Masih Beta Indonesia. bilang kita keluar dari Indonesia. Kan Indonesia sudah 79 tahun. Ya, beta paling pilih yang dekat-dekat saja kayak Malaysia. Malaysia. Oh, Supaya bahasanya juga enak. masih dekat-dekat. Barang apa tuh? Kayak ganti nada sah. Iya, kita cuma ganti nada. Eh, Kita mau makan nih. Kemana sih? Bos campur. Butuh adaptasi kamu. Kenapa sih pakai beta bang? Sekarang Kamu di Malaysia bukan cuman apa nih, enggak gitu. Apa nih gitu. Ada orang India. Itu orang India yang tinggal di Malaysia. Iya, itu orang India. Apa nih? Waduh, yuk dua-dua. Brother. Brother, Pons White Beauty ya. Kenapa tiba-tiba mau kasih pindah orang agama? Malaysia berarti. Malaysia. Karena kultur masih dekat Indonesia. Masih dekat. Betul. Jadi kita ya Malaysia. Kan biasa karena kalau kita mau rindu Indonesia kan gampang. Kan di Malaysia suka mengklaim-klaim karya Oh Indonesia. iya, siap. Masih dekat lah. Tinggal bilang ayam geprek itu kartun yang bikin. Ya, bisa. Itu orang Malaysia bikin. Iya. Kalau Ali kalau negara bubar nih kira mau Negara bubar, komunitas. Negara pakai komunitas bubar. gara-gara presiden ngapik negara bubar. Ya pernah dengar cerita? Gimana kak? Presiden Kita merajut. gimana ya? Yang sebenarnya cinta Indonesia sih. Masa nggak pernah kepikiran ke luar negeri mana gitu? Angola. Saya kepikiran Ya ke kayak Angola. Afrika Utara. Jadi namanya Aldi gitu kan. Ya sangat cocok ya. Di Buton juga ada. Oke. Segala anjing. Bahaya memang bahaya. Beta tuh kayaknya pindah ke ini. Sing jadinya serius sih tapi dia tuh pengen pindah karena beta secinta itu sama Manchester United tapi beta pengen tinggal di Manchester. Di Inggris, berarti Inggris. Di Inggris. Oke, Inggris. Kayak seru sabit ya. Kayak ini dari Apa yang seru di MU? Jadi di MU yang seru saya ada nasi padang, ada nasi kuning. Ih, siapa tahu ada udah Udah MU. Orang Padang memang di mana-mana. Iya. Habis nonton bola tuh atau lapar loh. Sing ada tuh tiba-tiba di MU nasi Padang father gitu sing ada. Nasi Padang father. Nasi padang ini. Nasi padang father. Padang rice father. Iya. Padang rice father. Nasi padang father. Nasi padang father. Nasi padang daddy. Daddy. Nasi padang ini. Iya, ya berarti di Eropa, di Inggris lah. Dan kita penasaran saya nanya kalau nasi padang di Manchester tetap badaki sing. Dia sih bau lah. Apakah nasi padang badaki cuma karena sesuai makanannya dia ya di orang Padang? Itu cuma ada di Ambon gitu atau jangan-jangan di Manchester juga ada? Namanya badaki itu pasti universal. Maksudnya semua orang pasti pernah badaki lah. Ya. Badaki di Indonesia sama badaki di Inggris beda dong.
Tergantung sudut pandang, sadis. Kalau di Indonesia kan badaki, kalau di Inggris badakai. Bukan secara ini juga, secara bahasa juga enggak. Badakai anjing. Kenapa kita jokes kayak gitu ya? Maaf ya. Sudah lama tidak dipakai. Badaki juga sebenarnya terlalu baku. Ya aneh gitu. Berdaki tuh. Iya bang, dan kalau misalnya nasi padang buka di Manchester, saya bisa makan pakai tangan. Barang? Harus pakai sendok. Beda kulturnya. Kulturnya ya. Kulturnya beda. Pakai pisau. Oh, saya harus pakai manner. Cara makannya harus. Beta kira Dan harus sing cocok. Musik seriosa. Ya nasi padang harus kayak katong rapus gitu. Iya sih. Vibe-nya makan nasi padang itu kayak pure lapar gitu. Iya. Kayak pure lapar gitu kayak. Iya. Gitu. Makan nasi padang tuh sambil dengar lagu Naruto yang tini gitu. jangan kalah. Saya bisa makan nasi padang pakai musik rasa. musik jazz. Saya bisa. Kayak sing cocok. Apa mau nasi dipotong gimana? Saya bisa. Nasi padang cocok katong memang kelaparan. Kayak sing bisa makan chill nasi padang. Iya. Saya bisa makan nasi padang tuh yang antar itu pakai gerobak, bukan gerobak apa biasanya, ini dibuka, cas gitu taruh, set gitu saya bisa. Harus di tangan sini banyak taruh. Iya kan terlalu banyak hanya dipakai tangannya orang lain teman sini bersama-sama. Dan kayaknya di Inggris ya ada orang yang tengah malam kelaparan gitu. Iya nggak sih? Kayak saya ada deh. Orang kayak dingin gitu orang panas keluar. Kita masih makan nasi padang. Iya cok makanan padang sih bisa pakai manner. Nasi padang ini kayak belum makanan saya suka akan bilang gitu. Ya makanan rakyat pada umumnya lah. Rakyat lah. Karena merakyat. Dan Ratu Elizabeth saya mungkin makan ayam bakar gitu kan. Kayak Ratu Elizabeth makan ayam bakar tuh aneh gitu ya. Kayak dia harus makan kayak apa yang makanan-makanan yang kayak cake gitu-gitu kan. Iya. Kayak roti. Kan Inggris kan terkenal dengan mannernya apa segala macam. Kebayang Ratu Elizabeth makan pakai tangan. Kamu biasa kalau orang makan pakai tangan dan beda cara makan pakai tangan kamu rasa risih seng. Kan biasanya kalau kamu makan pakai tangan gini, Barang makan nasi padang. gini kan? Ya kayak Ada gitu yang kan pada makan umumnya. begini. Ada. Siapa anjing? Ada customer netizen gitu. Enggak, beta lihat di TikTok sih. Apa? Orang Indonesia makan pakai tangan enggak seperti biasanya. Kalau atau masih makan pakai tangan biasanya gini kan, dorong pakai jempol, kalau yang gini. Ada yang begini, sama ada yang begini. Nah, itu kayak ngejek dia ngerti sih? Iya sih. Saya emosi enggak? Serius, ada yang kayak gitu makan. Makan pakai tangan kayak gitu. Yang itu terlalu aneh kan. Kayak salah didikan kayak. Itu memang kayaknya problematik orang. Kita harus bunuh. Jangan biarkan dia gitu. Jangan bunuh. Saya jangan biarkan dia hidup. Kenapa dia makan kayak gitu terlalu aneh? Makan pakai tangan. Pasung lebih baik sih daripada dibunuh. Ikat dia tangan gitu. Dia makan di. Oh, jangan terlalu menjauh dari 17 Agustus. Ya, intinya ini maksudnya apa makanan tradisional Indonesia. Indonesia, Nasi padang betul. adalah ciri khas. Ciri khas. Orang Malaysia jangan ambil. Nama masalah nasi padang. Rendang itu cuma punya Indonesia, jangan ambil orang Malaysia. Nama masalah nasi padang aja. Kamu bikin nasi Kuala Lumpur kayak. Ada nasi kandar, Nasi kandar. nasi kandar dong, ada nasi Apa? kandar. Kandarnya apa? Nama ininya, nama tempat. bentuk bukan. Maksudnya nama makanannya nasi kandar. Jadi dia banyak kuah-kuah yang sama kayak nasi padang modelannya. Kayak modelannya nasi padang. Ya, kuah-kuahan gitu, banjir, kari-kari ya gitu-gitu. Memang agak ke India-Indian dikit gitu. Iya sih. Ya, Ya soalnya kari. kan banjir-banjir kan kari-kari kan dari Sama India. plastik kan. Terus. Daging main bola. Baru juga biasa saja gitu ya. Sing ada Keringat bawah salosa dia ambil. Dia beneran ke Papua ambil keringat bawah. Emang diimpor dari Papua. bos ada pesanan nih. Aduh lari lah. Anjing dia kurus gara-gara. Saya telepon sana. Beta mau yang murni ya, saya usah campur air yang alkohol. Ya mau murni lah. Sih lihat bosa-losa gak kurusan ya. Dia soalnya supply keringat terus. Jadi lah. Bawah salosa ada pesanannya. Pengen pesan mau yang murni tuh, sing mau ya.
Mau campuran sih mau dia. Ayo, Ada badan penelitiannya ini keringat asli buah salosa kasih gitu. Sing yang ini Lukas Mando ini. Beda. Sing udah mau salah. Beda soalnya keringatnya beda. Tapi kemerdekaan 17 Agustus. Kenapa 17 Agustus identik sama lomba-lomba begitu? Iya buat seru-seruan tuh meramaikan. Oh iya paham. Panjat pinang, apa namanya, balap karung. Tapi kamu ada ini maksudnya sejak kapan gitu? Juga itu tuh bikin lomba emang dari dulu. Kalau beta baca dari sejarahnya sadis. Jadi ini saya punya sejarawan ada nama. Awasnya kalau balik ke nasi padang ya awasnya. Itu sejarah ya. Jangan balik ke nasi padang 17-an tuh bagaimana gitu. agak ini kan ini riset by TikTok sebenarnya. TikTok itu memang bisa dipercaya, kadang bisa percaya, kadang seng ya bang. Ya itu karena dulu orang-orang Belanda gitu ketika orang-orang Belanda kayak makan kerupuk dulu, bangsa Indonesia waktu penjajahan Belanda sering makan kerupuk, terus panjat pinang gitu, yaitu kemerdekaan, gimana susahnya merdeka gitu. Ada filosofinya. Filosofinya dari situ, makanya lomba-lombanya kayak makan kerupuk itu karena dulu Indonesia waktu dijajah susah sama Belanda. Lalu kegigit sendok filosofinya apa? Itu improv. Itu adaptasi sama kemajuan zaman. Kayaknya cuma 2, kayaknya butuh tambahan lagi di rumah. Ini doang. Maksudnya katong makan. Kenapa makan kerupuk tuh tangannya diikat karena itu kayak melambangkan katong. Ketika dulu zaman dahulu Ya susah makan gitu. Mulai para pekerja itu, mau makan, nih kerupuk gitu. Ya, mungkin panjat pinang itu kan pakai bambu dulu, bambu runcing pakai buat waktu menang kan pakai bambu orang-orang zaman dulu kayak gitu. Untuk mencapai kemerdekaan pakai bambu runcing, pakai bambu kayak gitu-gitu. Tapi kan bambunya kenapa dipanjat? Bambunya kenapa? Ya untuk susah untuk mencapai kemerdekaan gitu. Susah untuk mencapai kemerdekaan. Nah, masanya panjat pinang, masa mau diapa lagi bukan dipanjat tuh? Panjat pinang tapi biasanya pakai bambu, itu yang kadang susah. Saya bisa pakai bahan lain nggak? Iya kan, karena kan biasa ada hadiah-hadiah gitu. Itu malah Memang sih bisa pakai kayu rep 57 lagi bisa. Bambu spesifik ya. Spesifik 57. Iya, yang bisa kalau panjat pinang kelapa sih agak. Biasanya itu kan licin. Kelapa agak susah memang, soalnya berat. Iya, kan berat juga, terlalu tinggi juga. Cuma 17 Agustus ini kita paling iri deh, satu orang saya. Apa itu? Yang nama Agus. Oh, Setiap promo dia apa? Iya. Field kemarin. Hanya gara-gara lahir di bulan Agustus. Harusnya itu yang nama Soekarno, yang nama Soeharto, yang nama pahlawan. Soekarno, Hatta itu yang dapat itu. Iya, namanya nama Itu yang berjuang, Iya. maksudnya yang berjuang yang menikmati Agus. Iya sih ada pahlawan nama Agus. Itu ada. Maksudnya kan kemerdekaan di bulan Agus kebetulan aja beda, misalnya Maret. Sebenarnya tidak spesial. Ada pahlawan nama Agus. Ya mas-mas Jawa dulu waktu kemerdekaan pasti ada lah nama Agus. Cuman dia Oh ini ada jelas Agus Salim. Agus Salim. Nama-nama. Ya, Agus Salim. Tapi kan cuma tampil sendiri sah. Iya Atau sih. juga tidak terkenal lama. Iya nggak sih kayak. Terkenal di kalangan akademis. Di kalangan akademis. Iya, maksudnya masih ada. Atau yang tolol ini saya. Kita kan kebagian dong nonton. Oh ada Agus Salim gitu. Orang Stein pasti tahu. Agus Salim. Semua tahu. Tahu lah. Agus Salim tuh karena dia orangnya baik. Kalau dia orangnya jahat tuh Agus Zolim. Seng kalau orang Agus Salim tuh orangnya baik. Kalau dia jahat, Agus langsung pergi. Seng Salim. Iya, jadi Apa ya? Salim tuh orangnya baik. ini lagi pikir anjing. Komedi lapor, Pak. Komedi lapor, Pak. Agus Salim itu karena dia masih utuh. Kalau dia lagi tabakar hangus. Apaan sih? Agus Salim. Sio kasihan. Nasi padang aja deh, nasi padang. Beta kurang bisa improve, maaf. Iya. Maaf. Akan dimaafkan kok, akan dimaafkan. Tapi kalau Kak Almer pernah ikut lomba? Ih, kita tuh sempurna ikut lomba. Karena menurut beta untuk merayakan 17 Agustus itu sempurna ikut lomba. Cukup tatap benderanya terus kita menghayati perjuangan para pahlawan. Ya alias malas. Lebih ke malas. Lebih malas aja sih. Saya pernah ikut lomba. Tapi kalau orang masih ada sih. Ada sih lomba-lomba gitu juga harus. Masih ada. Bahkan sudah diimprove gitu, ada lomba-lomba 17 Agustus yang mengarah ke 18 plus, ngajar gitu.
Iya, Kayak kayak dia 17 dia kan 18 tapi maksudnya yang lomba-lombanya terlalu vulgar. Oh iya, benar tipe yang vulgar tuh. isap Iya yang isap pisang. pisang pakai. Maksudnya itu kalau tadi kan Itu lebih ke bukan lomba lombanya isap-isap kan makan pisang sebenarnya. sebenarnya tujuan lomba itu apa tuh? Itu kenapa apa gitu ya? Filosofinya apa? Saya mungkin maksudnya itu kan lomba tuh berlomba-lomba misalnya lomba lari siapa yang paling cepat. Iya, maksudnya ini lomba makan kerupuk siapa yang kasih duluan kasih habis kerupuk. Kalau lomba isap pisang apa? Siapa yang paling erotis? Siapa yang paling Iya kita erotis? bingung lomba itu kayak tujuannya ini apa gitu. Itu kan tujuannya nanti kan bisa iri-irian para ibu boleh padahal isapnya kayak gitu. Makanya suami sering ke beta rumah. Kita kayak begitu bisa timbul ini nih, bahaya nih. Pantas saya suami sering ke beta rumah saya isap kayak gitu. Pas saya ada di sebab bapak ini, oh, pisang. Maaf, beta terbawa suasana gitu. Tapi banyak juga lomba-lomba yang yang lucu-lucu kayak Lomba tidur ada kemarin. Anjing lomba tidur buat apa? Lomba tidur itu kegiatan sehari-hari ya, bukan dijadikan lomba gitu. Lomba kan banyak jenis-jenisnya, intinya yang sekreatif mungkin lah Isi gitu. paku dalam botol, Ya, ada cakep. Isi batu dah. Isi paku dalam botol. negara ini punya pemimpin tolol. Iya, negara mana tuh? Negara Uganda. Aman-aman. Nanti di ini tuh, pip gitu. Nah, bicara. Atau yang edit. Udah ya selamatkan diri anda sendiri. Jadi memang lomba-lomba itu selalu menarik sih. Cuman kalau beta ya pribadi tentang 17 Agustus itu beta tuh ada satu tahun di mana beta tuh sangat maksudnya apa terlibat besar di 17 Agustus karena beta pernah ikut paskibraka Oh ya. di kabupaten. Dan fun fact-nya di paskibraka itu beta belum ikut waktu itu kan SMA beta pernah stand up di situ dan itu beta stand up pecah pertama. Di acara paskibraka. Acara kayak latihan khusus ada Oh, saya stand up sambil naikin bendera gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta bingung ya. Ya beta stand up di situ, beta stand up dan cuma ada satu momen kan itu paskibraka itu di karantina. Itu tuh beta masih ingat sampai sekarang. Sebenarnya saya nggak ada urusannya sama kemerdekaan sih tapi kayak beta dengar omongan yang berbeda aneh dari beta pelatih paskibra. Kan itu hari kan kita di karantina kan sekitar 10 hari lah sebelum upacaranya. Terus ada satu hari sebelum latihan itu pembuangan besar. Hah? Dengan BAB. Oh iya iya. BAB gitu. Jadi orang sudah pergi latihan kita izin pergi gitu. Dan ini kan karantina dan maksudnya agak-agak dibikinnya semi militer gitu kan. Cepat gitu-gituin. Jadi kita kabur-kaburan lah. Terus sebelum beta mau BAB, beta pulang kayak linglung di asrama nyari mau bersih. Enggak. Kenapa tiba-tiba sipit? Saya. Saya orang kok Tiba-tiba sipit mau bersih. Oh bersih saya. Beta tadi ada ngeliat tikus di situ terus. Nah, beta tuh kayak linglung di asrama nyari sabun karena mau BAB kan. Nyari sabun. Terus beta pelatih tuh datang ya, beta linglung sini kenapa? Kayak paling lama gitu ya. Dia bilang, maaf pak, saya mau BAB, saya nyari sabun. Hah, BAB tuh laki tuh, kalau laki-laki tuh BAB sih perlu Pakai sabun ya. Kita kayak, maksudnya kayak betul ya tante. Iya, itu kayak badan gitu kayak kotor maksudnya kita kayak aneh sama. Kok bisa ada orang BAB yang pakai sabun hanya demi laki-lakian gitu ya? Memang sampai ke sabun tuh. Hah? Pakai maksudnya. Pakai. Tangan. Apa cuma beta? Saya yang penting mau pakai sabun atau saya yang penting ada airnya. Oh iya. Cuma airnya. pakai ada sabun tapi saya nggak ada air. Oh iya. Licin saja. Licin. Nah itu momen kayak beta jadi ingat juga dia tiap paskibraka itu kan momen yang mesti kebanggaan lah kalau itu dan tapi itu kan kejadian itu bikin beta kayak paskibraka itu ingat beta disuruh BAB tapi sering pakai sabun. Tuh ya. Tapi sekarang pakai sabun. Nah gara-gara itu beta yang pakai sabun. Tapi untuk 79 tahun, lama ya 79 tahun nih, sampai kemerdekaan sampai ke umur ke 79 tahun dan untuk kita mau bilang gini, kita mau bilang ngomong untuk Indonesia ke depannya harapannya terlalu template Anjir. terlalu template.
Tapi adalah pasti harapan di Berharap, di umur 79 tahun Indonesia. Jokowi keluarga udah. Katong sebagai komedian ini juga punya harapan lah pasti. Nah, iya. Punya harapan apa gitu untuk Indonesia. Kalau kita berharap semua makin usia lebih asik sih, misalnya kayak Iya. sekarang kita kasih asik gitu ya kayak apa sih kamu gitu kayak. Dari segi komedian untuk Indonesia. Saya sebagai untuk materi stand up jujur banyak. Ya sih kayak kamu punya kesan dengan Iya. cuman kayak kamu mikir kamu pengen makan lah gitu kayak. Iya, kadang kayak gitu. Kayak emosi gitu ya. Dan Iya, iya, capek iya, juga lah, iya. gitu kan. Ngetawain orang-orang saja ngetawain pemerintah capek. Iya betul juga sih. Maksudnya banyak hal yang pengen katong keluarkan, katong masih takut kalau bisa orang Indonesia. Tapi sebenarnya orang Indonesia itu katanya tuh orang-orang yang suka bercanda daripada negara-negara luar kan, orang-orang di luar kan katanya apa kadang terserius itu gitu, seserius itu, dan orang Indonesia tuh orang-orang yang ramah dan lebih suka bercanda. Ini pandangan orang luar ya Dan ke Indonesia. dia memang kadang tuh di Indonesia tuh ini jenis ketawa, jenis kelucuan itu banyak sekali gitu ya. Iya. Saking anehnya negara ini gitu. Iya, tapi Maksudnya iya, maksudnya orang-orang bukan negaranya aneh, maksudnya orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya bener-bener kayak kocak aneh. iya banyak jokes receh yang orang luar nggak ngerti, tapi di sini tuh jadi lucu. Orang Indonesia tuh gampang ketawa gitu, gampang bercanda. Iya, maksudnya kayak aku di medsos itu kayak ada sekelopor-kelopor orang kayak Rian Majapahit. Itu cuma ada di Indonesia, saya yakin. Kadang di seviral apapun berita di luar negeri pasti ada haters Indonesia yang bercanda di situ gitu. Nah. Karena saking orang Indonesia tuh melihat satu sisi tuh dari segi bercanda, paling dari segi bercanda gitu. Saya tahu saking stresnya kita ya, jadi ya ketemu tuh ngetahuin apa aja untuk ngilangin stres. Iya gitu. Ya semoga sama kayak Aldi, kayak semoga orang-orang Indonesia. Dan maksudnya banyak istilah-istilah aneh cuma ada di Indonesia kayak menyala bangku gitu. Iya, istilah-istilah gitu. Cuma katong saya yang paham gitu. Iya. Di luar sih ada tuh kayak fire my brother gitu. Sing ada senggol dong gitu, sing ada. Kayak cuma Indonesia gitu ya, kayak senggol dong gitu. Istilah-istilahnya aneh-aneh dan tiap tahun ada gitu. Iya, tiap tahun. Kayak tiap bulan tuh akan temukan istilah-istilah baru. Banyak orang-orang yang suka nyari-nyari gitu. Tapi ya gitulah, yang penting orang Indonesia yang penting asik-asik saja untuk Iya, yang kita harapnya semakin asik aja sih, semakin pemerintah jangan aneh-aneh lah gitu. Maksudnya ngapain sih bikin ibu kota baru? Kalau berhak ya kasih harapan tuh yang bikin Jokowi senang lah. Apa Ya, tuh, Cun? mudah-mudahan ke depan Jan Etes jadi presiden. Iya, iya, dia. Kamu keluar sudah jadi presiden. Atau saya salah. Ini kan ambil sudah, Sudah ambil sudah semua. Bansos apa mau ambil kamu sudah. Pak, beta bisa kok ambil tambang, bisa. Beta bisa kok kelola tambang. Ya sudahlah, itu saja kayaknya yang terlalu panjang lah. Oh, jangan lupa follow, subscribe lah, tolong lah podcast ini. Follow IG Stand Up Indo Ambon, dan setiap Jumat ketemu ada open mic. Saya usah berharap lucu, namanya juga open mic. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Bye.